Ada terkejar Pak, ya Pak. Dah bisa lagi Pak, dah terkejar lagi itu. Oh, udah. Oh. Kebun jagung dilera. Pici Herman. Kopek dah suruh lah. Iya. Tumuran kak? Bis dengan diesel. Yang terbakar? Galau Galo-galo. Kabarnya pagi artinya. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Kecelakaan ini melibatkan bus ALS dan truk tangki hingga menyebabkan kebakaran hebat dan kemacetan hingga beberapa kilometer. Dah bisa lagi Pak, dah terkejar lagi itu. Peristiwa mobil terbakar yang terjadi di Jalinsung, wilayah Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara ini tak hanya menghanguskan bus ALS, tetapi juga sebuah mobil tangki minyak dan satu motor juga ikut terbakar di lokasi. Berdasarkan laporan sementara pihak BPBD Kabupaten Muratara, sekitar pukul 15.44 waktu Indonesia Barat, terdata 16 orang tewas dalam peristiwa mobil bus dan tangki minyak yang terbakar di Jalan Lintas Sumatera pada Rabu siang tadi. Awas yang listrik. 14 orang penumpang meninggal dunia terjebak di dalam bus, kemudian Dah bisa lagi Pak, dah untuk terkejar lagi itu. korban jiwa di mobil tangki juga ada 2 orang, yaitu sopir dan juga kenek dari mobil truk tangki. Sementara ada 5 orang selamat yang sudah dibawa ke Puskesmas Karangjaya untuk menjalani perawatan medis. Kabarnya Berdasarkan informasi dari petugas, sebagian besar korban meninggal dunia dalam kondisi terbakar, dan selanjutnya seluruh korban juga sudah berhasil dievakuasi atau dikeluarkan dari bus dan kendaraan mobil tangki yang mengalami kecelakaan. Saat ini proses evakuasi sudah selesai, di mana proses evakuasi berlangsung sekitar 2 jam. Kendala yang dialami oleh petugas diantaranya adalah situasi arus lalu lintas yang sempat tersendat, sehingga menyulitkan petugas untuk menuju ke lokasi kejadian. Kemudian untuk proses evakuasi juga mengalami sejumlah kendala, mengingat bus ALS yang mengalami kecelakaan ini ringsek, kemudian sebagian besar korban terjebak di dalam bus. Proses evakuasi sempat mengalami kesulitan karena saat petugas ingin melakukan evakuasi, rangka bus ini masih panas sehingga cukup menyulitkan petugas untuk mengeluarkan para korban dari bus
yang mengalami kecelakaan tersebut. Sementara itu, pemirsa, berdasarkan data yang dihimpun, saat ini pihak Satlantas Polres Musirawas Utara tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan 2 kendaraan terbakar di Jalinsum, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Api semakin besar. Yo, kok habis. Apa ya bau kak? Bau lu. Wah, apa ke kepala Awas tiang listrik, awas tiang listrik. Ada terkejar Pak, ya Pak. Dah bisa lagi Pak. Dah terkejar lagi itu. Oh. Kebun jagung dilirang. Saat kecelakaan terjadi, pemirsa, ini sempat terjadi pemadaman listrik di sekitar Lumuran nggak? Bis dengan diesel karena yang terbakar. api sempat menyambar ke tiang listrik Kabarnya sehingga listrik di kawasan tersebut sempat mengalami pemadaman. lagi apinya. Namun beberapa saat kemudian petugas dari PLN langsung memperbaiki jaringan listrik di kawasan tersebut. Api semakin besar. Untuk puing bus dan juga truk tangki saat ini masih berada di TKP kecelakaan dan masih menunggu informasi lebih lanjut kapan akan dipindahkan dari jalan lintas Sumatera tersebut. Api semakin besar. Sebelumnya, pemirsa, diduga mobil bus ALS saat kecelakaan ini dari arah Lubuk Linggau menuju ke Jambi sempat mengalami korsleting listrik, kemudian juga muncul percikan api. Awas tiang listrik. Mobil bus ALS di TKP ini masuk ke jalur yang berlawanan Ada terkejar Pak, ya Pak. sehingga menabrak mobil atau truk tangki Serelaya dari arah Jambi menuju ke arah Lubuk Linggau. Kebun jagung dilirang. Akibat kejadian tersebut, Lumuran nggak? pengemudi dan penumpang Bis dengan diesel. truk tangki meninggal dunia Kalau di lokasi. Kemudian juga belasan Kabarnya penumpang bus meninggal dunia terjebak di dalam bus ALS. lagi apinya. Tercatat juga, pemirsa, sejumlah penumpang selamat karena melompat keluar bus. Api semakin besar. Berdasarkan informasi dari jurnalis iNews Sudirman yang berada di TKP, korban selamat ini ada 5 orang dan sudah dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat seperti di Puskesmas Karangjaya.
untuk menjalani perawatan medis. Tangki lewat ALS. Mobil gede ALS. Mobil bisa. Dari 16 korban tewas pemirsa, saat ini juga sudah dibawa ke Rumah Sakit Aisyah Lubuk Linggau. Seluruh korban jiwa sudah dievakuasi dan proses evakuasi saat ini juga sudah selesai. Awas tiang listrik, awas tiang listrik. Ada terkejar Pak, ya Pak. Dah bisa lagi Pak. Dah terkejar lagi itu. Oh. Pici Herman. Kopi na sekolah lah. Tumuran kak? Bis dengan diesel. Dan pemirsa, Yang terbakar? Galo. ini merupakan visual langsung dari TKP yang direkam oleh rekan kami Sudirman, jurnalis iNews yang berada di lokasi kejadian. Bisa dilihat pemirsa, bus hangus terbakar. Ini merupakan bangkai dari bus yang saat ini masih berada di pinggir jalan lintas Sumatera di Kecamatan Karangjaya, Muratara. Dan ini merupakan mobil tangki yang terlibat kecelakaan dari arah berlawanan dengan bus ALS. Kecelakaan ini tidak hanya mengakibatkan Dah bisa lagi Pak. Dah terkejar lagi itu. Oh. dua kendaraan terbakar pemirsa, tetapi juga ada satu sepeda motor yang dibawa oleh bus ALS juga ikut terbakar. Yang terbakar? Galo. Bisa dilihat pemirsa betapa hancurnya rangkai bus yang mengalami kecelakaan. Bagian depan bus ini rusak parah, begitu juga di bagian samping kanan. Berdasarkan informasi, ada 16 korban meninggal dunia akibat insiden ini. Bisa dilihat juga pemirsa, ini merupakan isi dari bus yang mengalami kecelakaan. Tangki lewat ALS. Mobil gede ALS. Seluruh bagian bus ini sudah rusak parah. Bahkan masih ada yang mengeluarkan asap. Seperti dari busa bus yang masih mengeluarkan asap. Asli. Nah, kau nak buka ke? Sebelumnya pemirsa, proses evakuasi sudah selesai dilakukan. La ilaha illallah. Evakuasi berlangsung selama kurang lebih 2 jam.
Awas tiang listrik, awas tiang Seluruh korban tewas juga sudah berhasil dikeluarkan dari bus yang terbakar. 16 orang dilaporkan meninggal dunia, Lagi Pak, dah terkejar lagi itu. yaitu 14 Oh, penumpang bus ALS meninggal dunia terjebak di dalam bus. Kemudian dari truk tangki ini juga ada 2 orang yang meninggal dunia. Dilaporkan merupakan sopir dan juga kenek dari truk tangki. Saat kejadian, pemirsa, situasi lalu lintas sempat tersendat sehingga cukup menyulitkan petugas untuk mencapai TKP. Dan pemirsa, kami sudah kembali terhubung dengan jurnalis iNews yang berada di Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Ada rekan Sudirman. Sudirman, bagaimana kondisi terkini di lokasi? Baik, Diandra, untuk saat ini kondisi di lokasi kejadian masih ramai didatangi oleh masyarakat Kabupaten Muratara yang ingin melihat langsung kondisi mobil bus antar lintas Sumatera ini. Nampak warga terlihat dari kamera sedang mengambil video dan mendokumentasi seperti ini. Nah, ini masyarakat dari Kabupaten Muratara sedang melihat kondisi mobil yang ringsek. Nah, ini masyarakat dari Kabupaten Muratara yang penasaran ingin melihat langsung kondisi mobil dari bus ALS yang rusak parah dan akibat tabrakan dan terbakar. Sekarang kondisinya seperti ini, Diandra. Warga antusias untuk melihat kondisi mobil yang rusak ini. Mereka penasaran dan mengambil video untuk mereka posting sepertinya. Baik, Sudirman, kalau kita lihat dari visual yang Anda ambil, di dalam bus itu masih ada asap, seperti masih ada sisa api yang menyala. Ya, ini masih ada sisa asap yang berasal dari bagian depan mobil ini. Ini posisinya bagian depan. Ini di sebelah supir masih mengeluarkan asap. Seperti itu, Diandra. Baik, apakah tidak ada petugas yang mensterilkan lokasi? Karena bisa dibilang ini masyarakat yang mengelilingi TKP ini banyak sekali ya? Baik, Diandra. Saat ini masih ada pihak kepolisian dari Polres Muratara dibantu dengan petugas dari BPPD Kabupaten Muratara. Saat ini petugas sedang berjaga-jaga di situasi TKP. Baik, Sudirman, petugas juga sudah memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak mendekat lokasi kejadian. Sudirman, kita tahan sebentar laporan Anda. Kita akan segera menghubungi Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, tapi kami akan tetap memantau visual dari Anda langsung dari TKP. Pemirsa, kami sudah terhubung langsung dengan Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Nandang Wijaya. Selamat sore, Pak Nandang. Selamat sore, Pak Nandang. Selamat sore, Mbak Diandra. Pak Nandang, bisa dikonfirmasi Bapak terkait dengan korban jiwa saat ini sudah terkonfirmasi ada berapa dan apakah sudah berhasil diidentifikasi, Pak?
Baik, terima kasih Mbak Diandra. Perlu kami informasikan kepada Mbak Diandra juga kepada masyarakat. Kami membenarkan dari Polda Sumatera Selatan menginformasikan bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2026 sekitar jam 12.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Muratara. Kecelakaan ini antara mobil bis ALS yang pengemudinya saat ini masih dalam identifikasi dan penumpang diduga 18 orang ya. Dengan mobil tangki R6 Seleraya dikemudikan oleh Saudara Yanto dengan membawa penumpang 1 orang. Sesampainya di tempat kejadian, diduga mobil ALS menghindari lubang dan membelokkan mobil ke kanan dari arah Lubuk Linggau menuju ke Jambi sehingga menabrak mobil tangki Seleraya dari arah Jambi menuju ke arah Lubuk Linggau. Akibat kejadian tersebut, pengemudi dan penumpang mobil Seleraya meninggal dunia. Nah, kemudian untuk pengemudi mobil bus juga termasuk korban yang meninggal dunia, dan saat ini berdasarkan hasil data yang kami dapat, korban yang meninggal dunia ada 16 orang. Ini masih kita identifikasi. Kemudian luka berat 3 orang, luka ringan 1 orang. Nah, saat ini Kapolres Muratara beserta dengan personilnya, timnya sedang melakukan olah TKP termasuk mengevakuasi para korban kecelakaan tersebut, dan saat ini juga di lantas sudah menuju TKP untuk penanganan lebih lanjut bersama tim terpadu penanganan kecelakaan lalu lintas. Nah, saat ini juga kita masih menunggu update lebih lanjut mengingat situasi sinyal di sana tidak cukup baik, Mbak. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami informasikan lebih lanjut. Baik. Pada Mbak Diandra. Baik. Pak Nandang, sebelumnya sempat dilaporkan bahwa bus ini mengalami korsleting listrik dan sempat mengeluarkan percikan api, Pak, sebelum kecelakaan tersebut. Apa betul? Ini nanti akan bisa kita ketahui hasilnya setelah hasil olah TKP dari tim penanganan lalu lintas terpadu yang bukan hanya melibatkan dari Polda Sumatera Selatan, dari tim yang lainnya, Bu, dari instansi terkait lainnya yang nanti akan mengolah olah TKP. Hasil olah TKP itu akan nanti terungkap, ya, teridentifikasi apa penyebab kecelakaan tersebut, seperti itu. Baik, untuk korban meninggal dunia saat ini dibawa kemana, Bapak? Saat ini kami masih menunggu informasi lebih lanjut karena berhubung sinyalnya memang di sana kurang cukup baik, Bu. Oke. Nah, jadi itu aja sementara yang kami informasikan. Baik, untuk korban luka juga belum diketahui, Pak, dibawa kemana? Iya, betul. Nanti kita akan informasikan lebih lanjut. Sementara kita baru menerima data yang luka ringan maupun luka berat dan meninggal dunia itu saja. Baik, untuk proses evakuasi, Pak, berarti saat ini sudah selesai semua kah? Ini belum kami dapat update terakhir, Mbak, karena itu tadi sinyal masih kurang baik di sana. Jadi itu yang baru kami informasikan kepada Mbak Dianda, informasi awal ini. Oke, berarti dari pihak Polda sendiri masih kesulitan untuk menghubungi tim yang berada di lapangan, ya, Pak, ya? Iya, betul. Tapi kita tetap antisipasi ketika terjadi kepadatan atau kemacetan lalu lintas. Tentunya kita sudah siapkan untuk pengalihan arus dan lain sebagainya agar lancar Baik. situasi jalan. Baik, Pak, terkait dengan identifikasi berarti saat ini masih terus dilakukan. Kemudian korban saat ini sudah ada 16 korban tewas, betul ya, Pak, ya? Ada 4 orang terluka, 3 orang luka berat, 1 orang luka ringan. Kemudian, Pak, terkait dengan puing bus, saat ini kan masih berada di lokasi atau masih berada di TKP. Kira-kira kapan, Pak, akan dipindahkan atau menunggu olah TKP selesai dulu? Iya, kan ini masih berjalan prosesnya, Bu.
Karena anggota kan masih di TKP, masih melakukan evakuasi korban, masih evakuasi juga kendaraan-kendaraan yang terlibat kecelakaan dan lain sebagainya. Dan tentunya kita berharap bisa cepat diselesaikan. Nah, namun sampai sekarang juga kami masih menunggu kabar lebih lanjut dan kita akan informasikan nantinya. Karena itu tadi sinyal masih kurang bagus di sana. Untuk komunikasi pun juga kita agak kesulitan. Kita berharap semuanya bisa dituntaskan, mudah-mudahan seperti itu. Baik. Pak, mungkin bisa diceritakan kembali Pak soal kronologi kejadian tersebut bermulanya seperti apa? Ya, untuk saat ini kan masih dalam kegiatan olah TKP ya, apa penyebab kecelakaannya nanti. Namun sementara ini kita informasikan bahwa informasi yang kita berikan yaitu terjadinya kecelakaan ini antara mobil bis ALS yang pengemudinya belum diketahui dan penumpang diduga 18 orang dengan mobil tangki R6 ya, roda 6 dikemudikan oleh saudara Yanto membawa penumpang 1 orang. Sesampainya di tempat kejadian diduga mobil ALS menghindari lubang dan membelokkan mobil ke kanan dari arah Lubuk Linggau menuju ke Jambi sehingga menabrak mobil tangki Seleraya dari arah Jambi menuju ke arah Lubuk Linggau. Nah, seperti itu. Akibat kejadian tersebut, terjadilah kecelakaan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Namun ini kan masih informasi awal, nanti hasil olah TKP itu akan bisa terlihat penyebab sesungguhnya seperti apa. Itu aja, Mbak. Baik. Kira-kira olah TKP ini membutuhkan waktu berapa lama kah, Pak Nandang? Untuk masalah waktu, itu bagaimana nanti mudah atau tidaknya kondisi lapangan di sana nantinya. Kita berharap semuanya bisa dituntaskan. Jadi seperti itu ya, Bu. Baik. Baik. Pak Nandang, berarti bisa dikonfirmasi kembali untuk saat ini seluruh korban jiwa sudah dievakuasi, kemudian 4 orang terluka juga sudah dibawa untuk menjalani perawatan medis ya Pak? Iya, benar Bu, betul. Baik, terima kasih Pak Nandang sudah bergabung dengan Breaking News iNews TV sore hari ini Bapak. Iya, salam sehat selalu. Sama-sama Bu, salam sehat selalu. Baik, pemirsa, ini kita kembali saksikan bagaimana situasi terkini di lokasi kejadian kecelakaan bus ALS dengan truk tangki yang menyebabkan 16 orang meninggal dunia. Saat ini berdasarkan informasi dari Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, olah TKP masih dilakukan oleh petugas yang berada di lapangan. Kemudian juga kendaraan yang mengalami kecelakaan masih berada di pinggir jalan. Bisa dilihat pula pemirsa, sejumlah petugas masih bersiaga. Dan ini merupakan bangkai bus yang masih teronggok di pinggir jalan lintas Sumatera di Kecamatan Karangjaya, Muratara, Sumatera Selatan. Telah dikonfirmasi pemirsa, ada 16 orang meninggal dunia akibat insiden ini. 14 korban merupakan penumpang yang terjebak di dalam bus ALS, kemudian 2 korban lainnya merupakan sopir dan juga kenek dari truk tangki Serelaya.
Dah bisa lagi. Kemudian juga ada 4 orang yang terluka, 3 orang luka berat dan 1 orang luka ringan yang saat ini sudah dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat guna menjalani Tumuran nggak? perawatan Bis medis. diesel. Yang terbakar? Galo. Untuk proses identifikasi dari korban meninggal dunia saat ini masih dalam proses, masih dilakukan proses identifikasi dan evakuasi sendiri pemirsa tadi berlangsung selama 2 jam dan sempat menghadapi sejumlah kendala di mana situasi lalu lintas saat kejadian sempat tersendat sehingga petugas evakuasi kesulitan untuk menuju ke lokasi kecelakaan. Saat kecelakaan juga sempat terjadi pemadaman listrik pemirsa karena kebakaran yang diakibatkan oleh kecelakaan ini sempat menyambar ke tiang listrik sehingga pemadaman listrik di lokasi atau di sekitar kawasan Karangjaya ini sempat mengalami pemadaman listrik. Nah, kau nak buka ke? La ilaha illallah. Caca. Pemirsa, demikianlah breaking news. Saksikan Anyu Sore sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Inilah The Prime Show.